Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Ismayanti dengan NIM 9620220003 dari kelas 1 PGD 1. Saya di sini akan mempresentasikan modul 4 kegiatan belajar 10 yaitu penyusunan personalia. Apa itu penyusunan personalia? Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan perekrutan, penempatan lahan, dan pengembangan anggota organisasi. Kegiatan-kegiatan penyusunan personalia berhubungan dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Proses penyusunan personalia adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan personalia organisasi dengan sumber daya manusia, posisi, dan waktu yang tepat. Proses ini dilaksanakan dalam dua lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Langkah-langkah proses penyusunan personalia meliputi: yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, dirancang untuk memenuhi kebutuhan personalia organisasi. Yang kedua, penarikan, berhubungan dengan pengadaan calon-calon yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga, seleksi, penilaian dan pemilihan para calon personalia. Yang keempat, pengenalan dan orientasi, dirancang untuk membantu para calon yang terpilih dapat menyesuaikan diri. Kelima, latihan dan pengembangan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok demi efektivitas organisasi. Keenam, penilaian pelaksanaan kerja, membandingkan pelaksanaan kerja perseorangan dan tujuan-tujuan yang dikembangkan untuk posisi tersebut. Kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir, mencakup promosi, demosi, penugasan kembali, pemecatan, dan pensiun. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Strategi sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah bisnis yang terkait dengan manusia. 4 macam tingkat hubungan antara perencanaan strategik dengan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, administratif linkage, yaitu hubungan yang hanya sebatas pada kegiatan rutin harian. Dalam hal ini, perencanaan strategi dan fungsi sumber daya manusia terpisah. Yang kedua, one-way linkage, yaitu hubungan yang terjadi masih searah dan umumnya manajemen sumber daya manusia tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia, bereaksi melalui desain program yang mendukung tujuan strategik perusahaan. Yang ketiga, two-way linkage, yaitu hubungan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi manajemen sumber daya manusia dalam hal ini dianggap sebagai partner. Sumber daya manusia mempengaruhi dan dipengaruhi rencana bisnis. Yang keempat, integratif linkage, yaitu hubungan yang dinamis dan interaktif, bersifat formal maupun informal. Senior manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai partner strategi bisnis dan dilibatkan secara total dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan personalia adalah: yang pertama, penentuan jabatan-jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan, dan jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial ada. Ketiga, pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Berbagai faktor mempengaruhi kuat lemahnya tuntutan terhadap integrasi. Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama, adanya perubahan terhadap tuntutan keahlian tenaga kerja. Yang kedua, adanya perubahan
komposisi angkatan kerja, yang ketiga diversifikasi usaha, keempat kesetaraan status antara eksekutif sumber daya manusia dengan eksekutif bidang fungsional lain, yang kelima kekurangan keahlian yang tajam, yang keenam sistem kompensasi yang memberikan penghargaan terhadap kinerja eksekutif. Penarikan tenaga kerja. Penarikan atau rekrutmen berkenaan dengan pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Jadi harus merekrut tenaga kerja yang benar-benar berkualitas dan harus mempertimbangkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Prosedur seleksi meliputi yang pertama wawancara pendahuluan, yang kedua pengumpulan data-data pribadi, ketiga pengujian, yang keempat wawancara yang lebih mendalam, kelima pemeriksaan referensi prestasi, keenam pemeriksaan kesehatan, ketujuh keputusan pribadi, ke-8 orientasi jabatan memberitahukan jabatan yang akan ditempati. Pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk orientasi. Tahap orientasi merupakan kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi. Kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi berupa pemberian informasi mengenai kebijakan personalia, prosedur kerja, gambaran dan sifat organisasi, dan manfaat yang diperoleh karyawan. Latihan dan pengembangan. Latihan yang dimaksud untuk memperbaiki penguasaan keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin. Sedangkan pengembangan lebih luas ruang lingkupnya dalam meningkatkan kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian serta penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi. Penilaian pelaksanaan kerja. Penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah proses di mana suatu organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Pemberian balas jasa atau kompensasi dan penghargaan. Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk melaksanakan kegiatan di waktu yang akan datang. Perencanaan dan pengembangan karir. Promosi, yaitu kenaikan jabatan dan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan balas jasa dengan tujuan untuk mengisi jabatan yang kosong dan memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya. Demosi adalah penurunan jabatan karena seseorang tersebut tidak mampu dalam memikul tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya tanpa mengurangi balas jasa yang pernah diterimanya. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang-orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut yaitu: pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat
meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Kelima, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Keenam, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Ketujuh, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Yang kedua, kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Yang ketiga, tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Yang keempat, lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kelima, peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Yang keenam, komunikasi tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan sangat mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai dengan proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, memiliki anggota atau sekelompok orang yang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih jelas. Ketiga, saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Kelima, pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut, tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi garis dan staf. Terdapat 2 kelompok orang, yaitu melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan dan orang-orang yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya, sehingga biasanya pembagian tugas akan lebih terarah dan bukan hanya berasal dari pemimpin tertinggi organisasi. Yang kedua, organisasi garis adalah paling sederhana dengan adanya jumlah anggota yang sedikit dengan adanya pimpinan tertinggi, kemudian ada anggota lainnya yang menjalankan pekerjaan sesuai pembagian yang diberikan. Ketiga, organisasi fungsional. Organisasi fungsional memiliki pembagian tugas kinerja yang sudah diberikan oleh para petingginya, sehingga anggota yang ada di bawahnya tinggal menerima instruksi, bahkan bisa mendapatkan beberapa instruksi sekaligus. Keempat, organisasi komite atau biasa juga disebut dengan panitia, yang diberikan kekuasaan tertentu serta melakukan rundingan untuk memutuskan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuannya. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, berdasarkan hubungan personal terbagi menjadi organisasi formal yang resmi. Biasanya ada juga yang sudah memiliki badan hukum, dan informal yang terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi atau kebutuhan suatu tujuan bersama. Kedua, dari jumlah orang, ada organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pimpinan, dan organisasi komisi yang memiliki dewan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Ketiga, menurut tujuannya, ada organisasi sosial yang bersifat non-profit
dan yang mencari keuntungan. Keempat, berdasarkan kehidupan di masyarakat, ada jenis organisasi kesehatan, pendidikan, pertanian, dan jenis lainnya sesuai bidang yang ada di masyarakat. Kelima, berdasarkan fungsi serta tujuan yang dilayani, yaitu organisasi politik, pemeliharaan seperti peduli lingkungan, integratif, dan produksi secara khusus sesuai tujuannya. Keenam, berdasarkan pihak yang menggunakan manfaat organisasi, ada mutual benefit organization yang dinikmati anggotanya, commonwealth organization yang dinikmati masyarakat umum, service organization dinikmati pelanggan khusus, dan bisnis akan dinikmati para konsumennya. Ketujuh, dalam lalu lintas kekuasaan terbagi menjadi tiga, yaitu lini atau lurus, yaitu kekuasaan hanya mengalir dari pimpinan organisasi. Yang kedua, lini dan staf pimpinan akan dibantu dengan kepala staf yang ada di bawahnya secara langsung dan fungsional, yang fungsi di dalamnya akan dipimpin oleh orang yang sudah ahli di bidangnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.